Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas dan Mbak kelas 11B 11 IPS 1 ya. Nah, mulai dari pertemuan hari ini sampai 6 pertemuan ke depan, kita akan sama-sama belajar mengenai materi pernikahan. Langsung saja, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dan hukum pernikahan, persiapan pelaksanaan pernikahan, mahram nikah, prinsip kafah dalam pernikahan, syarat dan rukun nikah, wali dan saksi dalam pernikahan, ijab qabul, mahar, macam-macam pernikahan terlarang, hak dan kewajiban suami istri, talak, khuluk, fasakh dan iddah. Kemudian ada juga hadanah dan juga undang-undang dan hukum perkawinan dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Langsung saja kita masuk pada materi pertama yaitu mengenai pernikahan. Nah, pernikahan merupakan akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan akad menikahkan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Islam sangat menganjurkan para pemeluknya untuk menikah. Anjuran ini disampaikan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Di antaranya yaitu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma qabalakum minan nisa", nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. Adapun mengenai hukum pernikahan, jumhur ulama menetapkan hukum pernikahan ada 5. Yang pertama yaitu mubah, yang kedua sunnah, yang ketiga wajib, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Nah, yang pertama yaitu mubah. Hukum menikah adalah mubah bagi seseorang yang tidak terdesak untuk segera melangsungkan pernikahan maupun diharamkan untuk melangsungkan pernikahan. Yang kedua yaitu sunnah. Hukum menikah adalah sunnah bagi seseorang yang secara jasmani rohani sudah dewasa, sudah siap untuk menikah, sudah mempunyai bekal menikah, dan dia tidak dikhawatirkan akan melakukan perzinaan maupun mukadimahnya apabila tidak segera menikah. Yang ketiga yaitu wajib. Nah, hukum menikah adalah wajib bagi seseorang yang secara jasmani rohaninya sudah dewasa, sudah siap untuk menikah, sudah mempunyai bekal yang cukup untuk menikah, dan dikhawatirkan akan melakukan atau terjerumus pada perzinaan apabila tidak segera menikah. Yang keempat yaitu makruh. Hukum menikah adalah makruh bagi seseorang yang secara jasmani dan rohani sudah dewasa, sudah siap untuk menikah, akan tetapi ia belum memiliki bekal yang cukup untuk menikah, dan juga dia tidak dikhawatirkan akan melakukan perzinaan apabila tidak segera menikah. Dan yang kelima, hukum menikah adalah haram. Hukum menikah adalah haram bagi seseorang yang menikah dengan maksud atau dengan tujuan ingin menyakiti wanita yang dinikahinya, ingin memeras hartanya misalnya, ataupun untuk balas dendam. Jadi hukum menikah bisa mubah, bisa sunnah, wajib, makruh maupun haram, tergantung dari situasi dan kondisi yang mengiringi pernikahan tersebut. Nah, selanjutnya dalam pernikahan adat Jawa ada yang namanya temu manten, yaitu salah satu tradisi dalam upacara pernikahan adat Jawa yang melambangkan pertemuan awal antara pengantin putra dengan pengantin putri setelah dilaksanakannya ijab qabul. Selain itu, dalam pernikahan adat Jawa biasanya tidak terlepas dari janur kuning yang melengkung. Nah, janur sendiri bermakna sejatine nur atau harapan nur ilahi, sedangkan kuning bermakna kalbu kang wening atau hati yang bening dan bersih. Sehingga keberadaan dari janur kuning ini bermaksud atau bermakna menandakan hati yang tulus, hati yang bersih, ingin menikahkan anak dengan mengharapkan ridho dari Yang Kuasa. Selanjutnya yaitu persiapan pelaksanaan pernikahan, yaitu khitbah. Khitbah sendiri merupakan permintaan atau ajakan dari seorang laki-laki kepada perempuan ataupun sebaliknya untuk menikah dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Nah, dalam hal ini, meminang seseorang yang akan dinikahi hukumnya adalah mubah ataupun boleh. Dengan ketentuan yang pertama, perempuan yang dipinang tidak terikat akad perkawinan. Artinya, perempuan yang akan dinikahi ini bukanlah istri dari orang lain. Perempuan yang akan dinikahi ini tidak berstatus sebagai istri orang. Yang kedua yaitu tidak sedang berada dalam masa iddah, baik itu masa iddah karena cerai maupun masa iddah karena ditinggal wafat oleh suami.
Yang ketiga yaitu bukan pinangan orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu meminang atas pinangan saudaranya kecuali peminang sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan izin kepadanya. Selanjutnya, cara meminang ada dua cara. Yang pertama yaitu pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa idahnya bisa dinyatakan secara terang-terangan. Yang kedua yaitu pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa idah, baik karena talak, bain maupun karena ditinggal wafat suami, tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan, akan tetapi hanya boleh dinyatakan secara sindiran. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235. Nah, selanjutnya, melihat perempuan yang akan dinikahi disunahkan oleh agama. Dalam hal ini, jumhur ulama sepakat bahwasannya kebolehan melihat calon istri adalah sebatas pada wajah dan juga telapak tangan. Di Indonesia sendiri, khususnya Jawa, khitbah juga sering disebut dengan lamaran atau sisetan. Selanjutnya yaitu mahram nikah. Mahram nikah adalah orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang haram dinikahi karena adanya sebab-sebab tertentu. Sebab tersebut yaitu sebab haram selamanya dan juga sebab haram sementara. Adapun sebab haram selamanya, yang pertama yaitu karena adanya hubungan darah atau nasab, misalnya ibu, nenek dan semua jalur ke atas, anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke bawah, kemudian juga saudara perempuan, bibi dari jalur ayah dan seterusnya bisa dibaca di buku. Yang kedua yaitu sebab haram karena adanya pertalian nikah, misalnya seorang mertua perempuan termasuk juga mertua tiri, terus juga anak tiri jika istri atau ibunya ini sudah dicampuri, kemudian juga bekas menantu perempuan dan lain sebagainya bisa dibaca di buku. Yang ketiga yaitu karena sepersusuan. Yang keempat yaitu wanita yang haram dinikahi karena li'an. Li'an sendiri merupakan persaksian dari seorang suami yang menyatakan bahwa istrinya melakukan zina. Bagi seorang suami yang mendakwa istrinya melakukan zina, maka ia akan memperoleh satu di antara dua hal. Yang pertama yaitu didera 80 kali apabila tidak dapat menghadirkan saksi, dan yang kedua yaitu li'an, yang dengannya suami tersebut dapat terbebas dari hukuman dera, akan tetapi konsekuensinya ia harus berpisah dengan sang istri. Kemudian yaitu sebab haram sementara. Yang pertama yaitu karena pertalian nikah. Perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah haram dinikahi. Begitupun juga dengan perempuan yang masih berada dalam masa iddah, baik itu masa iddah karena ditinggal wafat oleh suami ataupun masa iddah karena perceraian. Yang kedua yaitu talak bain kubra atau 3 kali bercerai. Haram hukumnya bagi seorang suami atau seorang laki-laki yang sudah menceraikan atau mentalak 3 istrinya untuk rujuk atau menikah kembali dengan mantan istrinya, kecuali apabila si mantan istri ini tadi sudah menikah lagi dengan suami yang baru, sudah berhubungan dengan suami yang baru, kemudian sudah diceraikan oleh suami yang baru dan juga sudah habis masa idahnya. Apabila hal-hal tersebut sudah dilalui, maka si mantan suami tadi boleh menikah lagi dengan si istrinya ini, asalkan prosesnya terjadi secara wajar dan bukan sebuah settingan. Yang ketiga yaitu memadu 2 orang perempuan bersaudara. Bagi seorang laki-laki yang masih berstatus sebagai suami dari seorang wanita, ia diharamkan untuk menikah dengan saudara perempuan dari istrinya, baik itu saudara kandung, seayah ataupun seibu. Diharamkan juga menikah dengan bibi dari istrinya, baik itu bibi kandung, seayah ataupun seibu. Diharamkan juga menikah dengan anak perempuan dari saudara laki-laki istrinya, anak perempuan dari saudara perempuan istrinya, dan juga menikahi perempuan yang sepersusuan dengan istrinya. Yang keempat yaitu dipoligami lebih dari 4. Yang kelima yaitu karena adanya perbedaan agama. Sudah jelas bahwasanya seorang muslim dilarang menikahi non muslim, begitupun juga dengan seorang muslimah dilarang menikahi non muslim, sehingga apabila menghendaki suatu pernikahan maka non muslim tersebut harus terlebih dahulu memeluk Islam. Selanjutnya yaitu alhamdulillah. Apakah ada yang ditanyakan?